Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kesempatan ini kita akan belajar menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Setelah pembelajaran menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah ini, diharapkan kalian mampu pertama menganalisis teks cerita atau novel sejarah, kedua menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan pada teks cerita atau novel sejarah, yakni pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, misalnya menggunakan kata telah, sering, dan lainnya. Dua, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, temporal, seperti mula-mula, sejak itu, setelah itu, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja yang menggambarkan satu tindakan, kata kerja material, seperti duduk bersimpu, berdiri tegak, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang, seperti mengatakan bahwa menurut ini, ia mengungkapkan, dan lainnya. Ini ada contoh, menurut sang patih, bahwa, dan seterusnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan sedang dipikirkan atau dirasakan. Ini kata kerja mental, seperti menginginkan, merasakan, mendambakan. Misalnya sang raja mendambakan putra, dan seterusnya. Yang keenam, menggunakan banyak dialog yang ditandai dengan tanda petik. Contoh, ada tanda petik dua sebelumnya, kemudian diikuti dengan kata atau kalimat ampun paduka, misalnya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, sikap, dan sebagainya. Contoh, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan para prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Jadi pada kalimat tersebut ada penggambaran suasana, deskripsi. Misalnya berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah, dan seterusnya. Jadi ini contoh penggunaan kata-kata dalam teks cerita atau novel sejarah. Selanjutnya, kata dan frasa bermakna kias dalam cerita sejarah. Dalam cerita sejarah atau novel, kita sering menemukan kata-kata atau frase-frase yang bermakna kias. Kata dan frasa bermakna kias, yakni kata atau kelompok kata yang mengandung makna lain selain dari yang sebenarnya. Seperti kata mengandung pada definisi itu. Bukan berarti sebenarnya, melainkan mengandung arti kiasan. Jadi bukan arti yang sebenarnya. Tujuan penggunaannya untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya, serta memperindah cerita melalui bahasa. Perhatikan contoh, Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Ini satu kalimat. Di sebelahnya
Gajah Mada membeku. Kata membeku, ya, arti sebenarnya menjadi beku. Tetapi di sini, ya, berarti kiasan diam saja. Jadi di sebelahnya Gajah Mada diam saja. Nah, begitu kalimat selain dari kalimat yang menggunakan itu. Kemudian, ya, kata atau kelompok kata yang mengandung makna lain. Di sini mengandung tadi sudah dijelaskan bukan arti yang sebenarnya, melainkan arti kiasan. Kalau arti sebenarnya mengandung, yakni perut berisi janin. Tetapi di sini digunakan dengan maksud, ya, bermakna memiliki atau berisi. Selain kata atau frasa bermakna kias, dalam cerita sejarah atau novel sejarah, kita juga kadang menemukan peribahasa dalam teks tersebut. Peribahasa kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Termasuk dalam peribahasa adalah bedal, ungkapan, dan perumpamaan. Ya, penjelasan lain, definisi lain peribahasa yakni ungkapan berupa klausa atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Kita perhatikan, ya, contoh menggunakan peribahasa. Hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Ini contoh kalimat yang menggunakan peribahasa dalam cerita sejarah. Oke. Peribahasa dalam kalimat tersebut, ya, gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Ini berarti hidup makmur, aman, tentram. Jadi pemahamannya menjadi hidup rakyat Majapahit boleh dikata hidup makmur, aman, tentram. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan latihan. Bukalah buku Bahasa Indonesia kelas 12. Kerjakan tugas halaman 62 dan 63. Ya. Di situ ada tabel analisis unsur kebahasaan dalam novel sejarah. Jelaskan mana ungkapan yang terdapat pada kutipan novel sejarah tersebut, ya, pada halaman 64. Oke, jadi ada dua tugas, ya. Tugas halaman 62-63, ya. Tulis kembali tabel analisis unsur kebahasaan dalam novel sejarah, kemudian jawab setelah kamu pindahkan atau buat tabel baru di bukumu. Kedua, jelaskan mana ungkapan yang terdapat pada kutipan novel sejarah. Ada pada halaman berikutnya, yakni pada halaman 64. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Selamat melaksanakan tugas latihan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.